mimpi jangan cuma satu, dan kalau kamu mimpi tuh jangan setengah-setengah, jangan kayak yang setinggi ini. Iya. Ibaratnya kalau kamu setinggi ini, minimal kamu mencapai segini. Ini TikTok, wadaw. Misalnya nih, kita mau pergi, mau nginep di mana, itu semua baju dan lain-lain udah, tapi Siapin. sabun ketinggalan, kan itu hal kecil banget. Iya. Nah kayak gitu, jadi kayak hal-hal yang gede tuh bisa aku lihat, tapi hal-hal kecil tuh kayak ya itu yang sering ketinggalan. Nah dari sekarang kayak berusaha buat aware juga, berusaha buat teliti apa ya yang kurang, terus sering-sering koordinasi sama orang-orang sekitar. Betul, berarti even hal-hal kecil pun Sangat mempengaruhi. yang kadang kita misalnya lupa itu padahal Itu yang menopang untuk penting. hal besar Iya, gitu. Oke. Gitu. Mar, terus aku mau nanya, kamu sebagai ya tadi ya role model, sebagai panutan cewek lagi, cewek itu kan ini ya sorry ya, mungkin kalau di zaman sekarang ini model, free model, dan segala macam, itu kan ya pakaiannya agak terbuka ya, minimalis gitu. Kalau menurut kamu gimana? Maksudnya apakah ya ini sorry ya, bukannya ini menghina satu pihak, apakah di zaman sekarang ini cewek dengan pakai seperti itu menjual? Karena kan semakin kesini kan banyak ya, ya mungkin Marmar tahu ya. Jadi beberapa model itu ya sorry itu sing agak terbuka, minimalis gitu. Gimana menurut Marmar? Kalau menurut aku nggak mengiyakan hal itu, aku juga nggak menggakkan. Jadi kayak aku di tengah-tengah sih. Terus mau jawab apa enggak? Mau jawab. Iya wes jawab. Iya atau enggak? Kalau menurut aku itu tergantung orang yang make sih. Selagi dia nyaman, selagi dia merasa kayak ya udah ini aku mau pakai ini, ya udah silakan. Dan tergantung orang yang melihat juga. Kalau menurut orang yang melihat tuh kayak orang yang make tuh nyaman, ya udah dong. Karena harusnya dia bisa menghargai. aku pernah jadi ini Mar, aku punya teman di bidang itu fotografi. Ternyata belum tentu seksi itu pornografi. Iya dong. Tergantung kita yang Pemikiran, menilai, iya. betul. Apa yang jadi pikiran kita? Iya, belum tentu yang kita lihat itu orang kadang kita pakai baju penuh ya bisa dibilang pornografi kan? Iya. Nah, Tergantung pikiran orang. jadi kalau seperti itu Mar, kayak di dunia modeling, dunia putri kebudayaan, pakaian itu cukup penting untuk disorot juga ya? Itu mungkin tergantung ini ya. Kalau sesi fotografi nih, misalnya kita ngomong soal sesi fotografi, tergantung temanya, dia mau ngangkat tema apa. Oke. Gitu. Kalau misalnya mau kayak misalnya nih kita mau agak nyimpang dikit ke Putri Indonesia. Putri Indonesia kan memang mau nggak mau dia ada sesi fashion show yang Agak swim, iya. pakai swimsuit gitu kan. Dan apa namanya ya mau nggak mau dia juga melakukan photoshoot itu. Nah bukan berarti dia melakukan photoshoot itu dia mengumbar tubuhnya, aurat. enggak dong. Itu karena memang sudah kewajibannya dia dan sudah jadi kerjaannya dia. Jadi tergantung itu tadi, tergantung orang yang melihat, dan orang yang melihat tuh harus bisa mengerti, harus bisa memahami, dan harus bisa menerima apa yang orang itu pakai. Iya, yang dilakukan itu ya. Tapi apakah impress cowok harus selalu dengan pakaian yang minim dan hot? Kalau menurutku ya itu tadi nggak sih, kayak tergantung orang Yang melihat. yang lihat. Kadang dengan cewek pakai yang kayak kaos, celana, udah orang yang lihat tuh kayak wah cantik nih cewek. Ada juga Ada tipe bersensasi sendiri. ada juga tipe cowok yang kayak suka ngelihat cewek rambut dikunci, wah gila nih cewek cantik. Jadi itu tergantung pandangannya orang-orang sih, mau dia mandangnya gimana objek itu. Kalau menurut aku ya. Iya. Tapi kan orang-orang punya pandangan beda-beda, jadi jangan dihujat lagi, oke? Mar, ini bukan menghakimi ya. Kalau menurut kamu ya kan kita negara demokrasi ya, punya kebebasan berpendapat. Yes. Hidup Pancasila. Itu Pancasila. Nah, kalau misalnya kamu ada temuin gitu, misalnya kasih contoh temanmu sendiri ternyata terjun di dunia yang sama kayak kamu, modeling, tapi dia konotasinya yang ke arah Iya. negatif itu. justru dia mengejar popularitas karena
sehingga dia berani terbuka seperti itu gitu. Demi popularitas mungkin dia berani agak minim atau apa. Kalau dari kamu pendapatmu gimana? Kalau aku sih orangnya nggak berani, nggak mau ngehujat juga sih. Itu kan kalau memang pilihannya dia itu tadi. Iya. Kalau dia pilihannya memang itu dan dia nyaman di hal itu, ya monggo silahkan. Karena kan setiap orang kan punya hak dan kewajibannya masing-masing. Iya. Kita juga nggak bisa menuntut orang, lu kok gitu sih, kok pakaiannya kayak gitu sih. Itu kan juga melukai hatinya dia kan. Iya. Padahal dia merasa aku nyaman kok, aku loh berada di posisi ini, ya udah dong terserah aku. Surga aku, neraka aku. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu kan. Surga aku pasti masuk neraka. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi haknya mereka. Iya, jangan terlalu. Kalau menurut aku ya, aku nggak terlalu tipe orang yang kayak ngurusin pakaiannya orang lain, kayak gitu tuh enggak sih. Karena kalau selagi menurut dia itu nyaman buat dia, enak buat dia dipakai, ya udah kenapa? Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya sak pedemu ya. Itu bahasa Jerman kok. Maksudnya sepede kita ya. Berarti kalau dari Marmar, menurut Marmar, secara berpakaian nggak ada masalah ya, mau dia seperti apa. Iya. Yang penting tidak tanpa busana. Itu ngawur sih. Oke. Tapi apa yang lebih penting berarti ini ya, apa yang ada di dalam dibandingkan apa yang ada di luar ya. Yes, Jadi betul. lebih baik kita pakai waktu kita untuk build our karakter. Betul. Betul. Itu sangat Iya, betul. iya. Soalnya kalau menurut aku, kalau kita juga terlalu fokus menilai orang lain, kayak judging orang lain, kapan sih kita fokus sama diri kita buat That's jadi yang right. lebih baik gitu loh. Dan kalau kita, ibaratnya juga kalau kita fokus ngeliatin kekurangannya orang, kapan kita ngeliat kekurangan diri kita, kapan Betul, kita betul. bisa jadi yang Determine lebih ya. baik. Iya. Itu guys. Terus yang untuk ini, oke, yang untuk Putri Kebudayaan kita udah cukup lah ya. Terus yang apa tadi guru PAUD ya? Itu kamu ada passion itu gimana ya? Jujur aku Itu pilihan utama kan? Dari kalau kamu menurut kamu bilangnya tadi pilihan utama guru PAUD itu, yang untuk modeling sekarang. atau Putri Kebudayaan kan hanya untuk yang maksudnya secondary gitu Iya. kan? Nah, kalau sebenarnya gini, jadi passion kamu di mana? aku ngerjain semuanya. Ngerjain semuanya. Iya Oke, dong. all round ya. Iya dong. Siap. Jadi awalnya itu karena aku udah tahu nih waktu masuk SMA aku nggak bisa masuk jurusan IPA karena aku nggak bisa Berarti kimia. Agak iya. Ya. Kimia itu Iya, nggak iya. bisa. Akhirnya karena kimia itu mata pelajaran utama, mau nggak jadi nggak bisa dong aku masuk IPA. Sempet dibilang sama kepala sekolahku juga, kalau kamu masuk di IPA juga, kalau kamu maksain malah ntar nggak lulus, bahkan nggak naik kelas kan malu juga kamu. Terus aku sadar diri dong, ya udahlah nerima di posisi yang aku ambil option yang kedua, aku ambil jurusan bahasa. Berarti yang dokter tadi ya buang jauh-jauh gitu ya? Iya, Karena kan nggak nyampe ininya. Iya. Iya. Terus Lanjut aja. akhirnya ambil jurusan bahasa, terus aku ini tuh puter otak tuh gimana ya, ini apa ya yang relate sama Yeah. jurusanku sekarang. Terus akhirnya aku mutusin mau ambil hubungan internasional, kalau nggak gitu Psikologi. nggak masuk juga dua-duanya. Kenapa? Ya itu mungkin aku di satu sisi bersyukur juga sih, karena Gak diterima kok bersyukur. iya dong, dari situ kita juga belajar gimana caranya kita bisa puter otak bahwa enggak, rezeki sini kita nggak di sini, bisa, jangan sini. maksain That's gitu true. loh. Oh iya, ini poin bagus ini. Jadi Iya dong, karena sesuatu hal Iya. yang dipaksa tuh nggak Nggak enak, sama enak. halnya kayak cinta. Iya kan? Betul. Kok jadi cinta? Iya. Poin menarik ya. Jadi ketika kita ada beberapa peluang, ketika yang pertama kita gagal, siapa tahu kita rezeki di Iya dong, kedua kayak gitu. gagal, siapa tahu ketiga Iya. gagal semua. Ngapain hidup ya kan? Enggak, kalau aku nggak Oh, gitu enggak dong. ya? Harus pokoknya harus nyoba semua hal sampai akhirnya kita dapat dan rezekinya aku yang dikasih Tuhan tuh di sini. Dan Tapi tetap ya Mar, mesti ketika kita choosing kita pilih atau kita mau terjun ke suatu hal itu, Mar gimana? Maksudnya tetap minta iya dong. doa dulu Doa. atau sama ini ya apa? Sama Cerita ke share orang tua sama dulu. mama papa. Nah akhirnya
setelah aku nggak Tisu ada? Oh nggak usah ya. nggak kok. Setelah akhirnya aku nggak keterima di psikologi sama HI, ya itu tadi kok iya tiba-tiba ada mantan kepala jurusannya pendidikan guru anak usia dini ini bilang sama aku, coba aja deh kamu jurusan ini. Nah, aku pikir awalnya tuh kayak cuman nyanyi-nyanyi, ngajarin anak dan lain-lain. Ternyata enggak dong. Ribet. Kita tuh belajar kesehatan gizi, belajar pendidikan, psikologi pendidikan. Terus habis itu kita belajar musik juga. Iya. Semua hal. Terus habis itu belajar tentang IPA juga, matematika juga, bahasa Inggris gitu, juga. Iya. Kan nggak nyampe tadi. Makanya, tapi aku puji Tuhan pinter waktu itu. Dapat A. Sombong guys. Bentar. Berarti ini apa? Kalau yang kamu kuliah ini jurusan berarti apa sih? Yang Putri Kebudayaan atau yang kuliah pendidikan guru anak usia dini? Oh, berarti Putri yang Kebudayaan kan cuman sebagai kompetisi. Yes. Oh, berarti sebenarnya kuliah kamu yang utama itu pendidikan guru. Oke. Sempat kepikir nggak nanti jadi guru? Guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak, maksudnya kamu udah siap nggak ke depan itu guru gitu? Karena aku sadar diri juga sih, aku orangnya kayak kurang telaten juga untuk ngajarin anak. Kan anak tuh rasa ingin taunya gede banget. Nah, kadang kita itu kayak buntu juga. Kalau mau jelasin sesuatu tuh jangan sampai salah. Ya. Kalau informasi yang didapat pertama kali itu bisa jadi acuannya dia sampai gede. Nah, itu bahaya kalau misalnya kita sampai salah. Apalagi kan guru PAUD. Kalau mungkin guru SD SMP kan mungkin bisa lebih ngarahin. Karena kan? PAUD itu apa yang didapat dasar. pertama itu yang dipakai seterusnya sampai dia gede. Nah, itu. Ya akhirnya ya itu tadi aku meskipun masih berarti relate ya Maria? Relate. Sama yang ini kan guru. Sama yang tadi yang ketika Putri Kebudayaan itu kan masalah itu berarti sama-sama kita harus belajar teliti ya, filter sharing. Kita jadi guru juga kan kita tuh ngobrol sama siswa kan. Betul. Itu. Nyambung ya, hebat ya TikTok ya. Kita TikTok. Iya. Maksudnya poinnya relate gitu loh. Iya, poinnya. Jadi ya tapi tak rasa bukan cuma di itu aja, maksudnya kita semua juga, hal pasti. Ya semua hal itu memang kita perlu introspeksi ke diri kita dulu, kita belajar sesuatu. Belajar dengan orang lain. Betul. Gitu sih. Oke. Nah, Mar, kalau guru zaman kita sekolah sama zaman sekarang itu berbeda. Setuju ya? Setuju. Maksudnya kayak gini, beda di sini. Guru dulu itu nyubit, mukul sama teriak, mesti kayak marah itu udah wajar. Aku nggak pernah dipukul, nggak pernah dicubit. Ya maksudnya kalau zaman dulu kan wajar. Itu proses untuk mendidik. Benar-benar. Ya maksudnya nggak mau kalian kayak gimana, maksudnya kayak nyubit atau jewer. Nah, biasanya ini nih jambang. Nah, sedangkan kalau kita review di masa-masa sekarang ini, guru itu seperti udah nggak ada power lagi gitu. Mereka mau marah sedikit, si anak lapor ke orang tua itu bisa jadi perkara. Terus jewer atau nyubit dikit itu bisa perkara juga. Kamu udah mikir ke situ nggak nanti, Mas? Oke, jadi guru ini ternyata nggak berat. Nah, makanya itu tadi. Karena aku mikir jadi guru itu berat dan aku ngerasa diriku ini nggak sanggup, jangan sampai karena aku maksa ke sini nanti malah kacau semuanya. Nah, akhirnya aku memutuskan buat jadi dosen. Kalau minimal jadi dosen. Kalau nggak gitu doain ya guys, bisa buka sekolah sendiri atau enggak yayasan sendiri. Kalau nggak itu banyak, langsung kayak banyak banget gitu opsinya. Jadi kalau satu gagal harus ke yang ini, satu gagal harus yang ke ini. Makanya aku sempat dapat pembelajaran juga dari temanku tuh, kamu kalau mimpi jangan cuma satu, dan kalau kamu mimpi tuh jangan setengah-setengah, jangan kayak yang setinggi ini. Ibaratnya kalau kamu setinggi ini, minimal kamu mencapai segini. Betul. Tapi kalau kamu setinggi ini, at least kamu segini, bahkan udah mengalahkan dari yang sini. Betul. Dan sama juga kalau kamu punya. Aku ada sih dulu 3 mimpi. Ya puji Tuhan lah.
nggak dapat semua. Nggak dapat semua. Berarti kurang banyak mimpinya. Oke, terus? Nah gitu sih, banyak-banyakin apa ya, kayak option mau Iya. kemana, dan itu tadi harus buka telinga untuk apa ya, kayak Menerima kritik. Berarti menerima saran. kritik itu Penting banget. untuk membangun. Yes. Dan karena kita kan kita manusia ini meskipun usianya sama, kayak aku sama Anton kan beda setahun. Iya. Anton mungkin perjalanannya udah 1000. Aku di usia 1200. Oh 1200. Nah, di usiaku segini mungkin masih 10 perjalananku. Nah, berarti kan banyak pembelajaran yang harusnya aku ambil dari Ko Anton supaya nanti kalau misalnya aku menghadapi masalah yang ini, aku bisa langsung belajar, sama halnya juga itu kalau kayak gitu. Tapi ini Mar, ya setuju. Aku pun belajar dari kamu ketika yang masalah itu tadi. Ya mungkin nggak cuma aku ya, mungkin teman-teman yang nonton juga belajar dari situ. Ketika kita mungkin jadi maju sebagai public figure atau maju sebagai, ya mesti kita berinteraksi dengan orang banyak. Atau tadi kita bilang kita naik panggung, itu memang betul-betul harus disiapin betul gitu loh. Jangan sampai kayak hal yang sekecil kerikil pun itu bisa menjatuhkan kita. Iya. Jadi gimana? Jadi ini aku mikir pertanyaan. Iya. Kalau dibanding guru sama putri kebudayaan, kesulitannya lebih cenderung Memilih yang mana? memilih yang mana? Wah. Kalau aku Kalau disuruh pilih satu, Kalau aku still pendidikan sih. pendidikan. Ada Iya. di take down dulu. Di take down dulu. Nggak apa-apa. Karena Apa ya? pendidikan tuh lebih penting. Kita Oh, kita padahal yang itu dasarnya- kan sumber penghasilan. Loh, gimana caranya kita dapat sumber penghasilan kalau kita nggak punya pendidikan? Iya, Iya Ya nggak? betul. Setuju. Itu dasar ya. Dasar, meskipun kalau menurutku pendidikan tuh nggak bisa menggambar kita bisa jadi bos nih, Iya, tapi iya. pendidikan tuh bisa nolong kita buat jadi apa ya, kayak seseorang yang dapat pekerjaan yang layak. Betul. Setuju. Jadi memang memulai sesuatu itu nggak asal mulai ya, Maria. Iya. Kita perlu pendidikan atau basic dasar. Mm-mm. Even kita nyanyi pun kan juga perlu basic. Ya. Kita ngedit juga perlu Mm-mm. basic. Nge-host juga perlu. Nge-host saya masih magang karena nggak ada yang mau jadi saya. Ya. Oh, belum pegawai tetap. Belum, beberapa episode mungkin ganti. Bukan saya ya. Iya. Ya tuh kalau suruh pilih satu, pilih Pendidikan. guru out. Pendidikan. Kuliah. Oke. Berarti tadi ya, yang tak singgung berarti sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada ke depan nanti. Harus dong. Karena guru harus. ini kan cukup sensitif juga gitu. Iya, ya itu tadi makanya aku kayak ambil opsi karena aku merasa kayak aku nggak cocok nih di sini kayaknya. Aku juga rencana mau ambil S2 sih. Wis. Nah itu makanya itu tadi kayak Mantap. langsung ini kalau apa ya, Supaya bisa jadi SPD. itu kan urusan S1-nya, S2 ya, Pak? S2-nya MPD Oh. atau enggak, kalau misalnya tergantung sih, kalau ambilnya di Indonesia kan jurusannya M. Kalau di luar negeri kan beda-beda. Oke. Ya. Gitu. Berarti udah ada planning ke S2 itu. Iya, kalau Tuhan Kalau mengizinkan, ya itu tadi balik. Oke. Berarti kamu cukup suka dengan tantangan ya? Cukup suka dengan Karena tantangan. guru itu nggak gampang sih, nggak gampang kayak aku marketing kan mungkin gampang ya, kita masarkan barang. Terus mungkin siapa editor mungkin kan ya gitu loh. Kalau guru kan memang Berhadapan dengan dituntut seorang. untuk benar-benar kamu harus perfect karena role model, benar-benar dilihat sama murid. Orang tua juga. Gitu. Sempet nggak sih kepikiran kayak maksudnya jadi guru ini nanti apa ya, mesti udah anxiety dulu gitu loh. Jadi kamu belum melakukan tapi kamu udah kayak waduh. Enggak pernah. Enggak. Enggak. Jadi kamu udah Kayak let it flow ya? heeh. Oh, Orangnya kayak oke, gitu, nice. kayak ya udah apa yang terjadi di kemudian hari ya udah dijalanin aja. Oh iya. Gitu. Siap. Berarti tetap guru ya? Tetap memilih untuk pendidikan itu tadi? Pendidikan. Oke. Terus untuk yang dokter itu kamu kenapa sempat
ngambil ke dokter? Karena emang cita-cita dari kecil sih. Jadi waktu kecil tuh aku sering banget diajak tanteku ke rumah sakitnya, ke rumah sakit tempat tanteku kerja. Nah dari situ aku kayak pengen, iya kayaknya enak ya jadi dokter tuh nolong orang-orang, kalau orang sakit tuh enak ditolong. Iya. Kayak gitu kan. Dan anak kecil kan mikirnya sesimpel itu ya. Berarti dari sini juga bisa diambil, berarti belum tentu yang kita pengen itu bisa terjadi. Iya. Ekspektasi itu tadi belum tentu bisa Terwujud. terjalankan. Oke. Terus akhirnya ya itu sempet kecewa sih waktu nggak bisa masuk IPA tuh. Cuman aku pikir kalau misalnya aku kayak bisa dibilang, kalau orang Surabaya bilang kayak gondok, kayak kesel sama keputusan yang ada, ya aku nggak bisa fokus ke apa yang harus aku kerjakan next dong. Gitu. Berarti itu tidak terjadi karena terhalang oleh kimia. Jadi kemampuan gitu ya, kurang pintar. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak, Mar? Buat teman-teman yang nonton. Apa menjadi seorang itu kan banyak proses seperti tadi ya, banyak lika-liku. Gimana sih supaya kita tetap strict? Jadi nggak turn back gitu loh. Apa yang bikin kamu tetap akhirnya ada masalah ini kamu tetap strict, ada ini kamu tetap strict, nggak ada mikir kayak oke lah turn back aja, capek. Kalau aku mungkin bisa dijadiin pembelajaran juga buat teman-teman. Nggak selamanya hal yang kita sedihin, kayak hal yang buat kita down itu yang menjatuhkan kita. Kadang-kala harus diambil positifnya. Kalau itu yang menjadiin kita sukses, semakin banyak masalah yang kita hadapin, berarti artinya Tuhan sudah mempercayakan kita bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita pikirin gitu. Dan pasti kalian harus yakin juga kalau semakin banyak masalah berarti artinya kalian semakin jadi orang yang sukses di next day-nya. Semakin banyak masalah semakin kuat. Iya, semakin berarti kuat. Itu kamu anggap sebagai proses kehidupan. Betul. Supaya jadi lebih baik, jadi istilahnya pondasi lebih kuat. Pondasi lebih kuat. Gitu. Oke. Ya. Tetap kita jadi diri sendiri dan nggak boleh sombong. Be yourself and never surrender. itu yang channel yang lain dong. Dan selalu menyerahkan semuanya ke Tuhan. Terus komunikasi juga sama orang tua, karena menurutku komunikasi sama orang tua tuh penting juga. Kita bisa tahu pemikiran orang tua tuh gimana, dan bisa saling sharing juga pemikiran kita. Tapi tetap minta izin sama yang di atas. Betul, itu yang utama tetap, juga. Berdasar pada itu. Pokoknya berdoa. Tuhan, keluarga. Oke, good. Ya, sekian kita udah sharing sama Margareta. Thank you ya Maria for the time. Udah bisa masuk di TikTok kali ini, Living in Passion. Jadi gimana Mar itu ngajarin kita tentang di bawah tekanan pun kita tetap bisa kuat gitu loh. Jadi apa yang sudah kita pilih ya itu yang kita jalani sampai akhir nanti gitu. Oke, terima kasih Mar. Guys, kalau ada yang pengen kalian undang dari narasumber di sini, komen di bawah. Kalau sharing ini memberkati, bisa tolong dibantu share ke teman-teman supaya mungkin kita tidak tahu di luar sana mungkin ada teman-teman yang mungkin mengalami kejadian serupa seperti Margareta, tapi tidak tahu cara penyelesaiannya gitu loh. Siapa tahu ini bisa memberkati kita semua. Oke, itu aja. Sekian, sampai ketemu di next video in TikTok. Bye bye. Kok nggak? Don't forget to like, subscribe. Gak usah.